Ketika Dungeon mulai bermunculan, keberadaan Hunter menjadi terlalu umum. Dengan adanya kebangkitan buatan, siapapun yang memiliki cukup uang bisa menjadi Hunter. Maka, Akademi Hunter pun mulai muncul di mana-mana. Sebagian besar akademi tersebut sangat mahal, benar-benar tak terjangkau bagi orang-orang seperti Kim Seo-jun. Dia bekerja sebagai pengangkut bangkai monster untuk menyambung hidup. Dia melakukan pekerjaan ini selama 9 tahun berturut-turut, menabung setiap sen yang dia bisa, hanya demi satu kesempatan untuk masuk ke Akademi Hunter. Namun, mimpi itu hancur dalam sekejap. Sebuah rantai pengangkut putus dan mayat monster raksasa jatuh menimpanya. Dia terbangun di rumah sakit dengan kaki yang hancur, tagihan medis yang sangat besar, dan seluruh tabungannya ludes. Tiba-tiba ponselnya menyala dan sebuah notifikasi muncul dari akademi yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Akademi Transcendent. Harganya sesuai persis dengan jumlah uang yang tersisa di rekeningnya. Karena tidak ada lagi ruginya, Seo-jun pun mendaftar. Akademi Transcendent sama sekali tidak seperti Akademi Hunter biasa. Akademi ini tidak mengajarkan taktik Dungeon atau teori peringkat. Akademi ini melatih orang untuk melampaui batas manusia yang tidak bisa dicapai oleh Hunter biasa. Tidak ada ruang kelas. Semuanya berjalan melalui ponselnya dan setiap pelajaran beradaptasi dengan kondisi fisiknya saat ini. Mentornya memberikan latihan harian yang tidak boleh dilewatkan. Akademi tidak peduli apakah dia terluka, lelah, atau bangkrut. Jika dia bisa bergerak, dia harus berlatih. Pertama datanglah latihan mental. Meditasi yang memaksa pikiran dan tubuhnya untuk tetap tenang. Tubuhnya mulai pulih lebih cepat dari yang seharusnya, yang membuat dokternya terkejut. Hanya dalam beberapa hari, dia sudah sembuh dan bisa pulang untuk lanjut ke latihan fisik. Latihan dasar pada awalnya, push up, squat, lari. Dia harus mengulangi semua itu setiap hari. Akademi hanya menghitung gerakan yang sempurna. Repetisi yang ceroboh tidak dihitung di sini. Tapi dia tidak bisa hanya berlatih. Tanpa uang untuk hidup, Seo-jun harus kembali ke pekerjaan lamanya. Mayat monster menjadi bagian dari latihannya. Dia menggunakannya untuk menyelesaikan latihannya lebih cepat. Hari demi hari, dia menjadi lebih kuat. Seo-jun awalnya tidak menyadarinya, tetapi dia sudah melangkah keluar dari batasan manusia. Dan itu berguna ketika suatu hari, sesosok mayat monster ternyata masih hidup. Monster itu meraung dan berdiri. Rekan kerjanya yang berambut abu-abu menyuruh temannya untuk lari dan menyelamatkan diri. Seo-jun menyadari bahwa temannya pasti akan mati seiring detak jantungnya yang semakin cepat. Orang normal tidak akan pernah bisa mengalahkan monster. Bahkan seorang awakane tanpa sihir pun tidak akan punya kesempatan. Apalagi Manticore adalah ancaman bintang 4. Bahkan hunter profesional pun akan kesulitan. Seo-jun dengan putus asa memikirkan hunter manapun yang ada di sekitar. Dan Park Seo-yun terlintas di benaknya karena dia baru saja ada di sana sedetik yang lalu. Namun, Seo-jun tidak punya waktu. Temannya akan mati sebelum bantuan datang. Karena itu, dia memutuskan untuk menyelamatkannya karena dia yakin sekarang atau tidak sama sekali. Seo-jun menyambar batang logam dan melompat ke arah Manticore dengan kekuatan penuh. Dia mencoba menyerangnya, tetapi monster itu menghindari serangan tersebut, dan Seo-jun melihat ini sebagai kesempatan untuk mengeluarkan mencol dari sana. Pria berambut abu-abu itu bersikeras untuk membantu, tetapi Seo-jun memberitahunya bahwa itu hanya akan membuat mereka berdua terbunuh dan menyuruhnya lari. Seo-jun tahu bahwa dia harus melakukan ini sendirian, dan memutuskan untuk mengulur waktu sampai hunter profesional datang. Di tengah ketakutannya, ketika dia berpikir keras apa yang harus dilakukan, pelajaran dari kursusnya muncul kembali di benaknya, mengingatkannya bahwa dia adalah semesta yang mengamati dunia, bertanya-tanya dari mana asalnya dan apa itu. Kata-kata Siddhartha yang tiba-tiba membuat pikiran Seo-jun yang ketakutan dan gemetar menjadi tenang. Kemudian kata-kata Kirn melintas di benaknya, menyuruhnya membiarkan indranya menjadi hakim, dan dia berhasil menghindari serangan Manticore. Seo-jun membiarkan indranya mengambil alih, dan ketika dia melihat celah untuk menyerang, dia bertanya-tanya apakah dia harus menyerang, dan jika ya, bagaimana caranya. Siang adalah yang berikutnya membimbingnya saat dia mengingat kata-katanya tentang bagaimana mencabut gunung bukan hanya soal kekuatan fisik, melainkan tentang kekuatan semangat. Kim Seo-jun percaya dia bisa melakukannya, atau dia harus melakukannya, dan menghantamkan batang besi itu dengan ketangguhan penuh dan kepercayaan mutlak bahwa itu akan berhasil. Itulah yang diperlukan untuk memindahkan gunung. Teknik kekuatan mencabut gunung. Pada saat itu, Seo-yun bergegas ke tempat kejadian sambil bertanya-tanya suara apa itu. Seo-jun terhuyung-huyung saat menyadari bahwa itu berhasil, dan dia baru saja mengalahkan seekor Manticore. Sementara itu, kemajuan kursus Shirong, Siddhartha, dan Siang meningkat masing-masing sebesar 10%, 2,6%, dan 13%.
Seo Yun tiba di tempat kejadian hanya untuk menyaksikan pemandangan di mana Seo Jun, yang bahkan bukan seorang hunter, membunuh monster itu hanya dengan batang baja. Seo Jun, di sisi lain, bergegas melewatinya menuju Mencol, khawatir apakah dia baik-baik saja. Sementara pria berambut abu-abu itu terpesona dengan bagaimana temannya bisa melakukan itu. Seo Jun mengakui bahwa dia khawatir dan menyarankan temannya pergi ke rumah sakit karena mungkin terluka. Supervisor mencoba menutupi situasi di depan cucu Sword Star tersebut dan berdalih ada sedikit kesalahan. Sementara semua pekerja sibuk menyemangati Seo Jun atas pencapaiannya. Saat itulah Seo Yun menyadari bahwa dia akhirnya menemukan murid yang tepat. Setelah bekerja, mereka semua pulang, termasuk Seo Jun, yang mengingatkan temannya untuk memeriksakan diri. Seo Jun melirik kemajuan kursusnya yang naik drastis, jauh lebih banyak daripada melalui pelajaran biasa, dan mengakui bahwa pengalaman benar-benar guru terbaik. Masalahnya adalah dia perlu terdaftar di Akademi Hunter untuk mendapatkan lisensi sementara guna melakukan raid Dungeon, dan Akademi Transcendent tidak dihitung. Jadi, dia bertanya-tanya apakah dia harus menabung dan pergi ke Akademi Sungguhan. Saat dia sibuk memikirkannya, Seo Yun memanggilnya, bertanya apakah dia punya waktu sebentar. Seo Jun menatapnya dengan curiga dan mengenalinya sebagai hunter dari tadi. Bertanya-tanya apa yang wanita itu inginkan darinya. Seo Yun memutuskan untuk berterus terang dan bertanya apakah dia mau bertemu kakeknya. Yang mengejutkan Seo Yun, Seo Jun hampir seketika menolak. Tidak tertarik. Benar-benar heran. Dia mencoba menghentikannya sementara Seo Jun hanya ingin pulang dan mengerjakan pelajarannya. Park Seo Yun telah menghabiskan 31 tahun di bumi ini. Dan dalam 31 tahun itu, tidak ada seorang pun yang pernah berbicara kepadanya seperti ini. Seo Jun, setelah mendengarkannya, bertanya apakah maksudnya wanita itu ingin dia bergabung dengan Akademi Hunternya yang hanya ada nama dan tidak memiliki murid. Hal ini membuat Seo Yun bertanya-tanya siapa sebenarnya orang ini yang melakukan latihan aneh. Dan meskipun Manticore itu dalam keadaan lemah mendekati ancaman bintang 2, itu tidak mengubah fakta bahwa Seo Jun membelahnya menjadi 2. Itu jelas terlihat seolah-olah dia tertarik menjadi hunter. Seo Yun mengklaim bahwa mereka memiliki segalanya, termasuk fakultas hebat dan sebagainya. Tetapi terpotong ketika Seo Jun memberitahunya bahwa dia tidak membutuhkan Akademi Hunter. Keputusasaan tumbuh dalam diri Hunter peringkat B itu yang menawarkan kakeknya, Sang Sword Star, untuk mengajarinya. Namun, Seo Jun melewatkan tawaran ini juga padahal Hunter profesional pun akan membunuh demi kesempatan ini. Hunter yang putus asa itu bertekad bahwa dia tidak bisa membiarkannya berakhir seperti ini dan mengusulkan tes tertulis, yang ditanggapi Kim Seo Jun bahwa dia bisa melakukannya sendiri. Dia kemudian menawarinya raid Dungeon, percaya bahwa Seo Jun akan rugi jika tidak terdaftar. Tapi Seo Jun membalas bahwa sertifikasi sementara hanya bisa dikeluarkan oleh Akademi Hunter yang disetujui pemerintah. Sementara Seo Yun mengungkapkan bahwa dia disetujui pemerintah dan mengklaim bahwa dia akan mengaturnya sehingga Seo Jun bisa melakukan raid segera setelah dia bergabung. Ini akhirnya tampaknya berhasil karena Seo Jun berhenti. Dan ketika Seo Yun melihat ini, dia menyatakan akan membiarkannya sendiri jika dia tidak butuh instruksi. Dan umpan terbesarnya, dia mengklaim tidak akan pernah meminta uang sepeser pun darinya. Seo Jun percaya pada prinsip saling menguntungkan dan bertanya apa yang wanita itu inginkan sebagai imbalan. Seo Yun mengusulkan bahwa sampai ujian Pro Hunter, dia harus berpartisipasi dalam semua kegiatan di bawah nama akademinya. Dan kemanapun dia pergi, dia harus memberitahu orang-orang bahwa dia adalah muridnya. Seo Jun merasa tawaran itu cukup bagus. Itu menyelesaikan semua masalahnya sekaligus, dan manfaatnya lebih besar daripada biayanya. Tetapi dia bertanya-tanya mengapa wanita itu begitu tertarik padanya. Park Seo Yun mengakui bahwa dia melihat potensi dalam dirinya. Dan untuk pertama kalinya, Seo Jun tersenyum, berpikir bahwa mereka bisa saling memanfaatkan dan menguntungkan. Mereka berdua berjabat tangan dan merasa bisa saling membantu. Keesokan harinya, Mencol menelepon Seo Jun, bertanya apakah dia mengatakan sesuatu kepada seseorang tentang supervisor, karena mereka sekarang memiliki supervisor baru. Kim Seo Jun, di sisi lain, mengingat percakapan kemarin dengan Seo Yun ketika dia memintanya bantuan untuk memberitahu perusahaan mereka bahwa dia tidak menyukai supervisor mereka dan tidak mempercayainya dengan monster. Dia tidak berpikir mereka akan memecatnya begitu saja, tetapi berbohong kepada temannya bahwa dia tidak melakukan apa-apa dan menyarankan bahwa supervisor itu mungkin mengundurkan diri karena malu setelah kejadian itu. Mencol tampaknya tidak percaya, tetapi melihat semua orang lebih bahagia. Dia bertanya apakah Seo Jun sedang dalam perjalanan ke Akademi Hunter padahal dia baru saja sampai di sana. Seo Jun menemukan Seo Yun sudah menunggunya dengan lisensi sementaranya yang kemudian diserahkan padanya. Seo Jun mulai khawatir, tetapi melihat bagaimana wanita itu benar-benar melakukannya, dia merasa yakin. Dia mungkin belum menjadi hunter profesional, tetapi ini terasa seperti langkah nyata pertama.
Dengan itu, dia meminta Park Seo-yun untuk memberitahunya cara melakukan raid Dungeon. Sementara Seo-yun memutuskan untuk menunjukkannya langsung daripada memberitahunya dan memintanya untuk memilih senjatanya terlebih dahulu. Ternyata dia sudah mengambil inisiatif memesan Dungeon sebelumnya. Mereka tiba di Dungeon dan memasukinya ketika Seo-jun bertanya mengapa wanita itu mengikutinya, karena dia pikir wanita itu bilang akan membiarkannya sendiri. Seo-yun mengaku bahwa Seo-jun adalah satu-satunya muridnya. Dia tidak bisa membiarkannya tanpa pengawasan pada raid Dungeon pertamanya. Dia menyuruhnya menganggap ini sebagai bimbingan 1 lawan 1 untuk siswa elit. Karena ini raid pertamanya, dia yakin itu hanya tindakan pencegahan. Umumnya, Dungeon ini hanya memiliki kobold. Tetapi dia menyarankan untuk tidak lengah. Kobold adalah ancaman bintang 2. Ini adalah tempat yang sempurna bagi pemula untuk bermain-main dan mendapatkan pengalaman langsung. Dan syukurlah, seperti Manticore, Seo-jun yakin mudah untuk menembus sihir perisai mereka. Biasanya, serangan non-magis diblokir oleh perisai tembus pandang ini. Tapi anehnya, serangan non-magis Seo-jun berhasil. Saat dia menebas kobold dengan tombaknya dan melihat kemajuan kursusnya naik, itu membuatnya merasa senang. Meskipun tidak setinggi Manticore, itu cukup bagus untuk hanya 2 kobold. Dan yang terbaik dari semuanya, dia bisa menghasilkan uang dengan melakukan raid Dungeon. Sementara itu, Seo-yun menatapnya dengan heran ketika dia menyarankan agar mereka mempercepatnya. Kim Seo-jun merasa ini persis seperti grinding experience, XP, dalam sebuah game. Seo-yun sadar bahwa muridnya ini agak aneh sejak awal. Tetapi sejak mereka kembali dari raid Dungeon, dia hanya menatap layar kosong. Dalam sudut pandang Seo-yun, layarnya kosong sementara dia bertanya-tanya berapa jam Seo-jun telah menatap benda itu. Dan itu bukan yang terburuk. Tanpa pelatihan yang tepat dan pada raid pertamanya, Seo-jun membunuh kobold seperti veteran 10 tahun. Dia mengangkut mayat-mayat itu sendiri untuk menghemat biaya dan melakukan latihan aneh itu lagi. Dia menyadari bahwa tidak akan lama sampai kakeknya menyadari dia memiliki murid baru. Dan ketika kakeknya melihat ini, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Sudah lewat tengah malam ketika Seo-jun mulai mengamuk karena dia bahkan belum melakukan satu pelajaran pun. Hal ini membuat Seo-yun mempertimbangkan kembali pilihan hidupnya saat dia bertanya-tanya, apakah dia membuat pilihan yang tepat. Sementara itu, Seo-jun sangat bahagia setelah melihat saldo banknya yang menjadi 9.510.000 semua dalam 1 hari. Mengangkut dan memproses sendiri ternyata membuahkan hasil, karena dia merasa semua itu sepadan. Namun, itu memakan banyak waktu dan dia bahkan tidak bisa menyelesaikan pelajaran kemarin. Seo-jun memutuskan untuk bertanya kepada Menchol, apakah dia tertarik melakukan pekerjaan itu, karena dia dapat dipercaya, dan dia merasa akan menyenangkan untuk tetap berhubungan. Dia percaya temannya, bahkan bisa mendirikan perusahaan pengangkutannya sendiri suatu hari nanti. Memutuskan untuk meneleponnya saat ada kesempatan. Seo-jun bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan sekarang setelah dia akhirnya punya uang. Saat menyeberangi Debra Cross, dia merenungkan apakah dia harus menyimpannya atau menggunakannya untuk hal yang lebih baik. Meskipun melakukan raid dan menghasilkan uang itu hebat, Seo-jun kecewa karena tingkat kemajuan kursus tidak seperti yang dia harapkan. Dia menduga pasti ada cara yang lebih cepat untuk menjadi lebih kuat. Sekuat sang Raja Kera. Tiba-tiba, kesadaran menghantamnya bahwa dia hanya melihat sekilas kursus itu karena dia tidak punya uang sebelumnya. Dan sekarang setelah dia memilikinya, dia memutuskan untuk membelinya tanpa berpikir 2 kali. Mengklik pembelian, biaya kursus terungkap sebesar 27 miliar won. Hal ini menyebabkan Seo-jun yang malang mengalami gangguan mental di tengah jalan sementara orang-orang yang lewat menatapnya dengan aneh. Setelah sesi merajuknya, dia memutuskan untuk mengkhawatirkan kursus itu nanti dan memutuskan untuk mencari perlengkapan, gear. Bergumam pada dirinya sendiri, dia percaya dia mungkin lebih baik dilengkapi dengan benar jika kursus tidak memungkinkan. Setelah menemukan dan membuka marketplace Transcendent, terungkap bahwa perlengkapan latihan di sini dijual dan dibuat oleh lulusan yang sukses. Teman kita trauma ketika menyadari bahwa semua yang mereka miliki adalah elisir, perisai Aegis, dan tombak Longinus, yang semuanya adalah item mitos. Bahkan jika itu adalah replika, semuanya adalah item mitos, dan itu pun untuk latihan. Seo-jun bukan ahli, tetapi bahkan dia bisa tahu item-item ini bukan barang pasaran. Dia menyimpulkan bahwa jika mereka adalah lulusan, itu berarti mereka adalah transenden. Jadi, jika mereka dengan santai menjual item buatan transenden dari mitos, dia memutuskan untuk mengambil saja apa yang dia butuhkan. Memilih tombak Longinus. Dia mengklik pembelian sementara karma dihitung untuk harga yang sesuai. Kemudian, Seo-jun ditemukan sedang melakukan push-up dengan agresif saat Seo-yun bertanya apakah sesuatu terjadi.
Seo Jun terus menghitung sambil mengakui fakta bahwa harganya pasti tinggi. Bahkan jika itu replika, itu akan sangat berharga. Dia tahu itu akan mahal. Tetapi untuk menjadi 100 juta won, dia sangat sadar bahwa dia tidak akan pernah memiliki uang sebanyak itu. Seo Jun merajuk setelah menyadari bahwa pada akhirnya semua selalu tentang uang. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan 100 juta untuk tombak itu. Dia bertanya-tanya bagaimana dia akan mendapatkan 27 miliar untuk kursus Raja Kera dan menghela napas lesu. Seo Yun memanggilnya, bertanya apakah dia baik-baik saja dan memberitahunya tentang turnamen akademi. Seo Jun sepertinya pernah mendengarnya, tetapi dia tidak tahu detailnya. Terungkap bahwa itu adalah turnamen Akademi Hunter di mana banyak akademi bersaing untuk melihat posisi mereka. Hunter peringkat B itu memberinya beberapa dokumen dan menyatakan bahwa dia bisa menganggapnya sebagai cara untuk memeringkat mereka. Dia mengungkapkan bahwa ada banyak kompetisi seperti ini dan turnamen akademi umumnya termasuk dalam divisi 4. Jika Seo Jun tampil baik di turnamen, dia mendapat kesempatan untuk maju ke divisi yang lebih tinggi dan itu meningkatkan profil dan pengakuan resmi akademi. Akademi tidak menyia-nyiakan biaya untuk mengajukan prospek terbaik mereka. Seo Jun merenungkan apakah wanita itu mengatakan semua ini karena dia ingin dia mewakili Akademi Dream. Seo Yun setuju. Sementara Seo Jun menghitung bahwa jika dia mengambil bagian dalam turnamen akademi, kemajuan kursusnya mungkin meroket. Dia melihat ini sebagai cara lain untuk grinding experience, XP. Oleh karena itu, Seo Jun setuju dan saat dia melihat Seo Yun tampak terkejut, dia mengingatkannya bahwa itu adalah kesepakatan mereka. Dia bertanya seperti apa turnamen itu, dan Seo Yun mengungkapkan bahwa detail pastinya tidak dirilis sebelumnya. Tetapi penilaiannya adalah kombinasi dari Ray Dungeon dan pertarungan tunggal antar pesaing. Dan sekarang setelah Seo Jun memikirkannya, dia menyadari bahwa dia hanya pernah bertarung dengan Manticore dan beberapa kobold. Dia belum pernah menghadapi siswa lain. Tetapi jika dia akan berkompetisi, dia ingin melakukannya dengan benar dan merenungkan di mana dia bisa menemukan mitra tanding, sparring. Saat itulah, dia melihat ke belakang dan menemukan Park Seo Yun, bertanya apakah dia bisa sparring dengannya. Akhirnya, dia setuju untuk sparring dengannya sementara Seo Jun melihat ini sebagai kesempatan bagus, karena Seo Yun adalah hunter kelas B. Dan terlebih lagi, kelas B yang dilatih di bawah Sword Star yang terkenal. Seo Jun tidak tahu di mana posisinya, tetapi dia sebenarnya sangat ingin tahu seberapa kuat wanita itu sebenarnya. Seo Yun bertanya apakah dia yakin, mengingatkannya bahwa dia adalah hunter kelas B. Seo Jun menyuruhnya untuk tidak terlalu keras padanya, dan Seo Yun memutuskan untuk menahan diri. Seo Jun bergegas ke arahnya. Dan seperti yang dipikirkan hunter kelas B itu, gerakannya terlalu jelas. Dia cepat, tetapi gerak kakinya canggung, dan dia memberi isyarat setiap serangan dengan matanya. Apa yang dilihat Seo Yun di Dungeon Kobold memang mengesankan, tetapi dia percaya seorang siswa tetaplah siswa. Dia tidak tahu apa yang coba dilakukan Seo Jun dengan serangan-serangan ini, tetapi dia memutuskan untuk mengakhirinya. Dia melakukan serangan balik, tetapi yang mengejutkannya, Seo Jun berhasil memblokir serangan sihir. Meskipun senjatanya seharusnya terlempar dari tangannya. Pedangnya seharusnya sudah ada di leher Seo Jun. Dan ini seharusnya sudah berakhir. Seo Jun bernapas berat dan menyatakan bahwa sudah waktunya untuk tidak menahan diri. Seo Yun bingung tentang apa yang terjadi karena dia merasa serangan Seo Jun lebih cepat dan lebih tajam. Dia seperti petarung yang sama sekali berbeda. Sementara itu, kursus muncul kembali di kepala Seo Jun, membimbingnya untuk membuat serangannya jelas sambil mencampurnya dengan beberapa tipuan. Kursus itu menyatakan bahwa inti dari membuatnya jelas bukan untuk kalah, tetapi untuk membuat lawannya kalah dengan menggunakan otak mereka sendiri untuk melawan mereka. Seo Jun melakukan serangan yang jelas untuk mendapatkan pertahanan yang jelas dan kemudian menggunakan daya tolak, recoil, untuk merangkai serangan berikutnya dan itu membuat Seo Yun lengah yang memungkinkannya menerkam dan memberikan pukulan terakhir. Hunter peringkat B itu kaget menyaksikan itu sehingga dia tanpa sadar mengerahkan kekuatan penuh untuk membela diri. Dia bertanya-tanya apa itu tadi dan panik setelah melihat Seo Jun terhempas ke dinding sambil memuntahkan darah. Seo Jun meyakinkan bahwa dia baik-baik saja dan tertawa saat menyadari bahwa dia kalah. Seo Yun bertanya-tanya apakah dia benar-benar berpikir dia akan menang dalam pertarungan antara profesional kelas B dan siswa biasa. Sementara itu, Seo Jun mengakui fakta bahwa pro adalah pro karena suatu alasan. Baginya, itu jelas tidak seperti melawan monster, karena dia merasa perjalanannya masih panjang. Tepat saat itu, dia diberitahu tentang kemajuan kursus yang meningkat, persis seperti yang dia harapkan. Ini membuatnya mengerti bahwa ini benar-benar tentang mendapatkan pengalaman. Dia bertanya-tanya apakah mereka bebas sampai turnamen, dan bertanya pada Seo Yun, apakah mereka bisa terus sparring di sela-sela Raid Dungeon. Seo Jun percaya sparring dengannya sangat membantunya.
Sementara Seo-yun merenung bahwa dia hampir menyakitinya, namun dia masih menginginkan lebih. Dia mungkin aneh, tetapi Seo-yun sekarang tahu bahwa dia bersemangat untuk belajar, jadi dia tidak keberatan. Dan di atas segalanya, dia berjanji untuk melakukan semua yang dia bisa. Jadi, Seo-yun setuju dan mengumumkan bahwa hadiah uangnya semua milik Seo-jun jika dia menang. Seo-jun tercengang mengetahui tentang hadiah uangnya. Dan ketika Seo-yun menyebutkan hadiah uangnya persis 100 juta won atau lebih, teman kita langsung tersentak bangun. Tiba-tiba, semangat membara menguasainya saat dia bertingkah sangat antusias dan bertanya apakah mereka punya beban, atau apakah dia harus merobek beton ini saja. Seo-yun trauma melihat akademinya dihancurkan sementara Seo-jun mulai berolahraga dengan bongkahan beton di tangannya. Hunter peringkat B itu bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan, dan Seo-jun meyakinkannya bahwa itu baik-baik saja sambil berterima kasih padanya. 2 minggu kemudian, hari turnamen tiba. Kerumunan besar berkumpul saat seorang anak laki-laki sampai ke arena. Mendapati kerumunan itu lebih besar dari yang dia duga. Dia bergumam pada dirinya sendiri tentang para awakenet yang cukup normal, tetapi masih merasa jarang melihat Hunter saling bertarung. Dia bertaruh ada pencari bakat di sini dari guild, tentara bayaran, dan agen pemerintah. Sementara orang-orang menilainya, menganggap karakternya seperti eksposisi klasik saat mereka bertanya-tanya, apakah dia hanya akan berdiri di sana bermonolog. Bocah itu sampai ke ruang kontestan setelah menanyakan arah dan merasa terintimidasi melihat begitu banyak orang. Bertanya-tanya apakah dia harus berjalan melewati mereka. Dia melirik senjata kontestan lain yang semuanya mewah dan tubuh mereka besar dan percaya diri. Dia sibuk memperhatikan semua orang, menyadari bahwa mereka adalah yang terbaik dari setiap akademi ketika matanya melihat Kim Seo-jun, yang memiliki senjata jelek, menggunakan jaket sebagai tali pengikat, dan sibuk melihat ponselnya. Bocah itu mendengar kontestan lain bergosip tentang Seo-jun. Bertanya-tanya siapa rongsokan itu dan dari akademi mana. Mereka percaya dia pasti mempertanyakan semua keputusan hidup yang membawanya ke sini. Sementara Seo-jun menilai bahwa mereka setidaknya bisa mencoba berbisik, namun tetap memutuskan untuk fokus pada pelajarannya. Para kontestan mengolok-oloknya karena menonton layar kosong saat mereka meremehkannya. Namun, bocah itu menganggap Seo-jun sama seperti dirinya. Hal di mana ketika kau baru di sekolah dan pura-pura melihat ponselmu supaya kau punya kegiatan. Bocah itu telah melalui rasa sakit itu dan berasumsi bahwa Seo-jun sendirian sepertinya. Jiwa senasib bocah itu menjangkau Seo-jun dan memperkenalkan dirinya sebagai Lee Min-gi. Lee Min-gi adalah awakenet berusia 19 tahun. Seo-jun juga memperkenalkan dirinya dan percaya bahwa Min-gi pasti anak SMA, karena dia terlihat muda. Min-gi duduk di samping Seo-jun dan menunjuk Jang Dyo-chil, bintang baru dari Akademi Kwail, yang merupakan kelas kekuatan, power class, tipikal, menggunakan kapak sebagai senjata utama dan sedang sibuk berdebat dengan Chaolman. Min-gi yang sangat fokus beralih ke Lee Chaolman dari Akademi Mint, yang memiliki gaya bertarung belati kembar yang unik. Sementara Seo-jun menyipitkan matanya karena dia tidak meminta informasi itu, dan menyadari bahwa anak ini pasti karakter eksposisi. Seo-jun mengakui bahwa dia tahu banyak tentang orang-orang ini, dan Lee mengungkapkan bahwa dia melakukan cukup banyak riset. Saat Dyo-chil dan Chaolman sibuk berdebat, Lee Junwan dari Akademi Revenant membungkam mereka, menyatakan bahwa ocehan mereka mengganggu. Semua orang langsung diam dan terungkap bahwa Junwan adalah nomor 1 di akademinya dan di turnamen ini juga. Ternyata dia pemenangnya. Dan meskipun dia tidak akan berkompetisi karena itu di bawah levelnya, Min-gi menduga sesuatu pasti telah terjadi. Dengan itu, dia bertanya pada Seo-jun apakah dia pernah mendengar tentang Sword Star dan mengungkapkan bahwa ada rumor bahwa cucu perempuannya mencoba merekrutnya. Teman kita sangat terkejut mendengarnya. Sementara Min-gi melanjutkan bahwa Junwan menolaknya, cucu perempuan Sword Star itu, dan Seo-jun bisa sangat membayangkan kejadian tersebut. Sementara itu, Junwan merasa frustrasi karena terjebak dengan orang-orang rendahan ini, dan menendang tempat sampah karena marah. Jika bukan karena pamannya yang meminta agar dia dipindahkan ke divisi yang lebih tinggi, dia tidak akan ada di sini. Dia bertanya-tanya apa gunanya menjadi yang teratas di tumpukan sampah ini, mengetahui tidak akan ada yang peduli jika dia menang. Jika dia tahu akan menjadi seperti ini, dia pasti sudah menerima tawaran Seo-yun, meskipun akademi itu tidak berharga. Tapi setidaknya dia adalah cucu Sword Star. Dia yakin bisa mendapatkan sesuatu darinya dan pergi setelah wanita itu tidak lagi berguna. Tiba-tiba, dia melihat Kim Seo-jun menatap tajam ke arahnya sambil bertanya-tanya apa yang sedang dilihat si sampah itu. Min-gi memberitahu Seo-jun bahwa Junwan sedang melihat ke arah mereka. Sementara Seo-jun sibuk berpikir bahwa jika orang itu cukup bagus untuk direkrut Seo-yun, dia bertanya-tanya seberapa banyak kemajuan kursus yang akan dia dapatkan jika melawannya. Diumumkan bahwa babak pertama akan segera dimulai, dan semua kontestan diminta bersiap.
Seo Jun telah menghabiskan 2 minggu terakhir mencoba mencapai 30% pada kursus Shirong dan Siang. Bukan berarti itu membuatnya langsung lebih kuat, tetapi dia bisa merasakan perbedaannya dengan setiap langkah. Yang lain mungkin lebih berpengalaman darinya, tetapi dia telah memperkecil jarak itu. Dia yakin bisa menghadapi monster apapun dan lawan manapun. Babak pertama terungkap sebagai labirin Dungeon, yang seketika menghilangkan semua antusiasme teman kita. Babak pertama turnamen dimulai dengan kerumunan yang sangat antusias. Seorang pria menabrak Seo Yun, yang telah menyamar dengan topi, namun pria itu masih merasa dia familiar. Terungkap bahwa babak pertama adalah labirin Dungeon di mana menyerang pemain lain dilarang, dan satu-satunya tujuan adalah melarikan diri. Ini pada dasarnya adalah tes untuk melihat bagaimana mereka menemukan jalan. Dan penonton percaya bahwa itu tidak sesederhana itu, bahkan di luar kompetisi liga resmi. Mengalahkan monster mungkin menjatuhkan petunjuk atau item untuk membantu melarikan diri. Oleh karena itu, ini adalah tes klasik keterampilan Raid Dungeon. Mereka menemukan semua orang terlihat cukup level tinggi di sana. Tapi melihat Junwan, pikiran mereka meledak. Seorang pria berkomentar bahwa dia bukan siswa, tetapi berada di level yang sama sekali berbeda. Sementara yang lain tidak tahu siapa orang itu. Mereka yakin Junwan akan memenangkan semuanya. Seo Yun sibuk bertanya-tanya mengapa dia ada di sini ketika pria yang menabraknya berbalik, dan dia dengan cepat memalingkan kepalanya ke arah lain sambil menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia sadar jika dia dikenali, dia tidak akan bisa mengamati dengan tenang. Dia berharap Seo Jun baik-baik saja sementara Seo Jun sibuk menusuk dinding dengan tombaknya, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak bisa menembus dinding. Teman kita menduga tidak ada yang bisa dilakukan selain memecahkan labirin itu dan menggeser lengannya di dinding saat dia berjalan maju. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia pasti sudah mencari pelajaran Theseus, karena dia bertaruh pasti ada beberapa tips memecahkan labirin. Theseus, pahlawan mitologi yang membunuh Minotaur dan melarikan diri dari labirin. Dia sedang berjalan ketika dia menemui percabangan jalan, dan mengingat semua orang mengatakan bahwa dia akhirnya akan menemukan jalan keluar jika dia tetap meletakkan satu tangan di dinding labirin. Seo Jun memutuskan untuk pergi ke kiri ketika dia merasakan perasaan aneh yang menyuruhnya pergi ke arah lain. Awakenet kita merenungkan apakah ini indera keenam yang disebutkan Shirong, naluri. Dia dengan gugup melangkah ke arah itu, berharap nalurinya tahu apa yang dilakukannya. Dia merasa aneh, tetapi terganggu ketika pengumuman dibuat tentang Somencho dari Akademi Scar yang tereliminasi. Teman kita bertanya-tanya mengapa dia belum melawan monster padahal menurut pengumuman, semua orang sedang melawan monster. Tiba-tiba, kesadaran menghantamnya saat dia merenung apakah naluri melindunginya dari monster juga. Dia bertanya-tanya jika dia mendapatkan 100% kemajuan dalam metamorfosis, apakah dia akan dapat memprediksi masa depan atau melihat musuh mendekat sebelum mereka bergerak? Seo Jun merasa senang hanya dengan memikirkannya. Ketika Li Minggi memanggilnya, memperingatkannya untuk lebih berhati-hati karena monster bisa ada di mana saja. Semua kegembiraan dalam diri Seo Jun hilang setelah dia melihat Minggi. Bertanya-tanya dari mana dia datang. Minggi menyebutkan dia bergerak dengan begitu banyak kepastian. Cemas apakah dia tahu sesuatu yang tidak diketahuinya. Awakenet kita mengungkapkan bahwa dia hanya mengikuti naluri, dan ini membuat hunter biasa-biasa saja itu tercengang menemukannya berkeliaran tanpa rencana. Mengetahui bahwa itu berbahaya, dia menyatakan bahwa dia memiliki metode yang baik dan mendemonstrasikan bahwa jika Seo Jun tetap meletakkan satu tangan di dinding dan mengikutinya terus, dia bisa keluar dari labirin manapun. Seo Jun, yang sudah menyadari hal itu, berargumen bahwa itu akan memakan waktu terlalu lama seraya menyatakan akan tetap melakukan caranya sendiri. Minggi mencoba memperingatkannya dengan memberitahunya bahwa dia akan tersesat, dan Qi menyiratkan bahwa tidak perlu baginya untuk mengikutinya dan itu membuatnya mempertanyakan mengapa dia bahkan mengikutinya sejak awal. Hunter biasa itu mengungkapkan bahwa itu karena dia pikir mereka sama, karena dia sendirian, dan melihat Seo Jun sendirian juga. Kesadaran menghantam Seo Jun saat dia sekarang mengerti alasan mengapa dia mendekatinya sebelumnya. Sementara itu, Minggi percaya akan lebih pintar bagi yang lemah untuk tetap bersama. Teman kita tidak percaya mendengar dirinya disebut lemah dan menduga bahwa dia tidak terlihat meyakinkan. Li memutuskan untuk menunjukkan kepadanya sesuatu yang membuatnya tetap termotivasi di masa-masa sulit, dan ternyata itu adalah foto adik perempuannya yang lucu. Awakenet kita setuju dengannya dan mencoba pergi. Tetapi pria yang lengket itu meraih kakinya dan menyarankan agar mereka pergi bersama. Bahkan setelah menolak, Qi merasa dia begitu gigih dan menduga itu menakutkan di usianya. Bahkan sebagai seorang Awakenet, Minggi memperingatkannya bahwa itu berbahaya. Sementara teman kita berperang dalam dirinya sendiri, merenungkan apakah dia harus membawanya atau tidak. Seo Jun bertanya mengapa dia di sini sendirian padahal dia punya adik perempuan dan keluarga. Dan Li memberitahunya bahwa keluarganya meninggal,
dan sekarang hanya dia dan adiknya. Hal ini mengingatkan teman kita pada dirinya yang lebih muda saat dia terdiam sementara Hunter biasa itu menyesal membagikan hal itu karena dia berasumsi bahwa dia membuatnya tidak nyaman. Dia mencoba meyakinkan Kim bahwa mereka baik-baik saja, dan itu sudah lama sekali. Ketika Seo Jun mengakui bahwa dia benar, mereka sama. Dia menyatakan bahwa mereka bisa tetap bersama untuk saat ini, tetapi hadiah uangnya adalah miliknya. Karena itu, setelah putaran ini, mereka akan menempuh jalan masing-masing. Min-gi terus mengajukan pertanyaan padanya. Menjadi ragu, sementara teman kita mengingatkannya bahwa tugasnya adalah mengikuti. Akhirnya, mereka mencapai apa yang tampak seperti jalan buntu. Saat Hunter biasa itu akhirnya menyusul, Seo Jun menggeser tangannya melintasi dinding dan mendorongnya, hanya untuk disambut oleh sorak-sorai. Diumumkan bahwa kontestan pertama telah lolos dari labirin dan rekor baru telah dibuat. Penonton tidak percaya, bertanya-tanya siapa orang itu. Sementara Seo Yun mendapati bahwa itu tidak lain adalah Seo Jun, yang berjalan keluar dengan santai, tidak harus berurusan dengan satu monster pun. Min-gi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia bertemu Seo Jun. Mereka setuju untuk bekerja sama sebentar, dan kemudian hasil putaran pertama diumumkan. Dengan Awakenet kita berada di peringkat pertama, Min-gi di peringkat kedua, Junwan di peringkat ketiga, dan seterusnya. Kekacauan menyebar di antara orang-orang saat mereka menyaksikan juara pertama menyelesaikan labirin dalam 27 menit. Mereka bergumam apakah itu mungkin. Bertanya-tanya dari akademi mana orang itu berasal, DLL. Yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa Lee Junwan adalah kandidat kuat untuk juara pertama, dan bahkan tidak masuk ke posisi kedua itu gila. Junwan mendekati Seo Jun, berdiri di atasnya saat dia hanya memelototinya. Sementara teman kita mengenali pria berambut merah itu, bertanya-tanya apa yang dia inginkan darinya dan ada apa dengan tatapan itu. Saat Kim hendak mengatakan sesuatu, Junwan memotongnya, tidak tahu apa yang dia pikirkan dan menyatakan bahwa teman kita hanya beruntung. Orang-orang tertawa dan menghina Seo Jun, berharap mereka memiliki keberuntungan seperti itu. Teman kita memutuskan untuk kembali ke pelajarannya, mengabaikan apa yang orang katakan tentang dia. Kemudian, terungkap bahwa Kim akan melawan raksasa andalan dari Akademi Kwail, Jang Diochil, yang diumumkan akan merespons dengan dinding bata di hadapan teknik mewah. Diochil percaya bahwa lawannya beruntung dan menduga keberuntungannya habis sekarang setelah dia melawannya. Pertandingan dimulai dan saat mereka diumumkan untuk bertarung, Diochil melompat ke arah Seo Jun saat dia mengklaim akan menunjukkan di mana dia bisa menjejalkan keberuntungannya sementara Kim menyeringai padanya, siap bertarung. Sementara itu, Min-gi di ruang tunggu bertanya-tanya apakah temannya akan baik-baik saja. Tetapi melihat lawannya, dia menduga dia harus mengkhawatirkan dirinya sendiri. Lawannya ternyata adalah Junwan, dan fakta itu membuat tubuhnya gemetar. Dia mengingat kata-kata bahwa dia belum bertarung, dan dia berencana untuk kalah atau menyerah atau memberikan segalanya. Siapa yang tahu apa yang bisa terjadi? Lee mengepalkan tinjunya saat dia menyadari bahwa bukan hanya Junwan, tetapi bahkan Dio dan Cholmen juga, yang semuanya berasal dari akademi terkenal. Dia percaya bahwa bukan siapa-siapa seperti mereka tidak punya kesempatan. Dan saat dia merenungkan apakah sudah terlambat untuk menyerah, dia menyaksikan hal yang sulit dipercaya. Diumumkan bahwa mereka sudah memiliki pemenang turnamen yang baru saja dimulai. Dan itu adalah Kim Seo Jun dari Akademi Dream. Di ruang tunggu, kita melihat Junwan dan Min-gi, yang bergeser di kursinya dan tersentak saat dia menyatakan bahwa dia siap. Sementara pria berambut merah itu menggemeretakan giginya karena marah. Dalam kilas balik, kita melihat wasit, yang datang dan mengumumkan detail putaran kedua. Terungkap sebagai turnamen 1 lawan 1, dan karena ini adalah kompetisi divisi 4, tidak ada senjata sihir yang diperbolehkan, tetapi peningkatan kekuatan magis diizinkan. Sementara wasit berwenang untuk menghentikan pertarungan jika ada pesaing yang tidak dapat melanjutkan. Seo Jun menghitung bahwa akan ada 16 pertandingan, karena 32 orang berhasil melewati putaran 1. Saat dia bertanya-tanya bagaimana bagian pertandingan akan berjalan, seorang pemain memanggil wasit dan menyatakan menyerah, membuatnya tertegun. Sementara itu, Seo Yun menghela napas lega karena dia hampir ketahuan ketika dia memanggil teman kita tadi. Dia begitu terkejut hingga lupa diri, karena siapa yang menyangka dia akan menjadi juara pertama? Jadi, Hunter peringkat B itu memutuskan untuk kembali ketika situasi mereda. Ketika dia mendengar percakapan di loket taruhan, mereka mengira 32 orang berhasil mencapai putaran kedua saat mereka mempertanyakan bagaimana mereka sudah berada di semifinal. Terungkap bahwa semua orang lainnya menyerah. Pria botak itu percaya tidak ada gunanya karena Lee Junwan akan menang. Bertanya-tanya siapa yang cukup bodoh untuk bertaruh pada orang lain. Ketika seorang pria muncul dengan koper dan menyatakan bertaruh 1 miliar won pada Kim Seo Jun, semua orang di sana sangat terkejut, merenungkan apakah orang ini serius.
Mereka mencoba menjelaskan kepadanya bahwa teman kita beruntung, dan bahwa dia berasal dari sekolah antah berantah bernama Academy Dream. Seo-yun melihat pria itu saat dia bertanya-tanya siapa dia. Di sisi lain, di ruang tunggu, kita melihat pemain menyerah sementara Min-gi berbisik bahwa itu sebenarnya cukup umum di divisi 4 karena siswa dari akademi besar selalu mendominasi. Bahkan ada rumor bahwa Junwan tidak menahan diri, kontes atau tidak. Min-gi berpikir ini hanya turnamen divisi 4. Tidak layak terluka parah karenanya. Dengan begitu banyak orang kuat di sini, dia percaya mereka mungkin akan berakhir sebagai polisi tidur bagi kemenangan akademi besar. Menyerah ini adalah pilihan yang lebih baik. Dan begitu saja. Hanya 5 yang tersisa dengan pertandingan pertama antara Seo-jun dan Dio-chil. Sementara pertandingan kedua antara Junwan dan Lee Min-gi, dan Cholmen melaju secara default, menang WO. Kim menjadi juara pertama di putaran 1. Oleh karena itu, dia bertanya-tanya jika dia memenangkan satu pertandingan lagi, apakah itu akan mengunci seluruh turnamen? Tepat saat itu, dia melihat Min-gi gemetar ketakutan, dan ketika dia menanyakan alasannya, dia mempertanyakan Awakenet kita. Kenapa dia tidak gugup padahal pertandingan akan segera dimulai? Sementara Junwan adalah lawannya. Seo-jun mengatakan bahwa dia bahkan belum lawannya namun dia sudah berencana untuk kalah. Min-gi menyebutkan bahwa hampir pasti dia akan kalah sementara teman kita menyuruhnya untuk menyerah saja. Hunter biasa itu memberitahunya bahwa dia juga tidak bisa melakukan itu. Dan wasit muncul memanggil Seo-jun dan Dio-chil di stadion untuk pertandingan pertama. Teman kita berdiri saat dia menasihati Min-gi untuk menyerah atau memberikan segalanya. Dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Lee meraihnya menanyakan apakah dia tidak khawatir, dan Kim mengungkapkan bahwa dia hanya bertanya-tanya berapa banyak poin pengalaman yang akan dia dapatkan dari ini. Pembawa acara mengumumkan putaran kedua turnamen Akademi ke-63 dan memperkenalkan para pesaing. Pemegang rekor labirin Dungyeon baru dan pendatang baru misterius, Kim Seo-jun. Teman kita merasa bahwa mereka benar-benar membesar-besarkan ini. Dio-chil dengan agresif melompat ke arah Seo-jun, mendaratkan serangan yang kuat, tetapi serangan itu dengan mudah dihindari oleh teman kita. Pembawa acara menyatakan bahwa sepertinya bukan hanya keberuntungan yang membawanya ke sini. Dio-chil bingung ada apa dengan orang ini ketika dia bersusah payah di sini mencoba mendaratkan serangan, dan tidak ada yang berhasil. Pria yang marah itu mengeluarkan kapak yang diresapi sihir dan menantangnya untuk melihat apakah dia bisa menghindari itu. Yang mengejutkan, Awakenet kita membuat kapaknya terbang dengan menggunakan tombaknya. Dio-chil gemetar dan jatuh ke tanah. Pembawa acara percaya bahwa hal yang sulit dipercaya telah terjadi, karena mereka sudah memiliki pemenang pertandingan. Pria kekar itu tidak percaya bahwa dia dikalahkan oleh Seo-jun dan kalah. Sementara pemenang diumumkan sebagai Kim Seo-jun dari Academy Dream, teman kita kecewa setelah melihat kemajuan kursus, bertanya-tanya apakah hanya itu yang dia dapatkan. Inti dari semua ini baginya adalah untuk membuat kemajuan kursus yang cepat. Dan dengan semua yang menyerah, dia hanya mendapat 2 pertandingan. Sementara hari-hari tersisa untuk tiket gratis kursus terus berkurang, teman kita menyadari bahwa dia tidak akan punya cukup uang untuk membeli senjata dan mengisi ulang tiketnya. Dan sekarang satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah memenangkan hadiah uang. Suara Min-gi memecahkan lamunannya, yang sangat bersemangat tentang dia menjadi sekuat itu dan segalanya. Seo-jun memberitahunya bahwa dia tidak pernah mengatakan dia lemah sejak awal. Dan saat itulah wasit masuk dan meminta kontestan, Junwan dan Lee Min-gi, untuk maju ke pertandingan kedua. Pria sombong itu menabrak teman biasa itu saat dia berjalan keluar. Sementara dia memanggil Kim dan mengingatkannya tentang bagaimana dia mengatakan mereka sama. Dia mengungkapkan bahwa dia merasa ada sesuatu tentangnya segera, seperti kekerabatan atau sesuatu. Dan melihatnya mengalahkan Dio-chil, Min-gi mengaku bahwa itu membuatnya bahagia seolah-olah dia juga menang. Dia mengakui bahwa segala sesuatunya tidak pernah benar-benar berjalan sesuai keinginannya dan dia tidak terampil atau sekuat Seo-jun. Tetapi dia ingin menjadi seseorang yang bisa dibanggakan oleh adik perempuannya. Wasit memanggilnya saat Kim mendoakan keberuntungannya dan menyatakan sampai jumpa di final. Di stadion, Min-gi mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia bisa melakukan ini. Mengambil napas dalam-dalam ketika Junwan menyuruhnya diam. Dia menganggap segala sesuatu tentang orang ini menyedihkan dan terlebih lagi, bahwa dia bagian dari turnamen lelucon ini. Wasit menyatakan untuk meninjau aturan lagi sebelum pertandingan dimulai. Sementara Junwan memelototi Hunter biasa yang gemetar ketakutan itu, si rambut merah bisa tahu hanya dengan melihatnya bahwa dia hanyalah mangsa yang menunggu untuk dilahap. Dan bagi predator puncak seperti dia, itu berlebihan. Dia percaya bahwa Min-gi tidak tahu betapa beruntungnya dia bahkan menghadapi dirinya dan menyimpulkan bahwa dia seharusnya sudah dinyatakan sebagai pemenang alih-alih merendahkan dirinya untuk menghadapi sampah hina ini.
Bocah sombong itu menyaksikan Mingi memposisikan pedangnya dan terkejut melihatnya bahkan mencoba. Dia bertanya-tanya apakah dia pikir dia punya kesempatan melawannya, dan bertanya pada wasit tentang penundaan itu. Wasit memberitahunya bahwa mereka akan segera membuat pengumuman ketika pembawa acara bertanya kepada kontestan apakah mereka siap. Pertandingan dimulai dengan Junwan, tanpa henti melompat ke arah Mingi, seperti predator liar sementara dia mencoba mengikuti serangannya. Junwan dengan keras memukul teman biasa itu dengan punggung pedangnya saat dia meludah bahwa serangga sepertinya harus tahu tempat mereka. Mingi jatuh berlutut saat dia batuk darah dan bertanya-tanya apakah ini sudah berakhir. Kesadaran menghantamnya bahwa dia sama sekali bukan tandingannya. Apalagi berpikir tentang menang atau kalah. Dia ingin menjadi seseorang yang bisa dibanggakan adiknya. Tetapi dia tidak cukup baik. Meskipun demikian, Mingi bangkit kembali dan bertekad untuk mendaratkan setidaknya satu pukulan untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa. Pada akhirnya, Lee Junwan dari Akademi Revenant adalah pemenangnya, yang sama sekali tidak mengejutkan. Orang-orang bergumam tentang dia sementara dia berdiri di sana dengan wajah kosong dengan luka di pipinya. Pria berambut merah itu tidak percaya bahwa seorang pecundang berhasil memukulnya sementara dia mendengar orang-orang mengatakan bahwa seharusnya lebih mudah melawan pecundang seperti itu, karena mereka menduga bahwa Lee bukanlah orang hebat. Junwan sangat marah karena dipandang rendah saat dia menyatakan menyerah. Meski begitu, dia memukul Mingi dan mengatakan bahwa merupakan penghinaan untuk berada di sini di turnamen sampah selokan ini dan di divisi kegagalan sialan ini. Wasit mencoba menghentikannya dan memperingatkannya bahwa pertandingan sudah berakhir. Oleh karena itu, jika dia tidak berhenti, dia akan didiskualifikasi. Junwan mengingatkannya bahwa dia sudah menyerah dan bertanya-tanya apakah dia satu-satunya yang jijik dengan kecoak-kecoak yang bercosplay sebagai hunter ini. Dia menginjak kepala Mingi dan meremukannya dengan kakinya ketika Seojun muncul di depannya mencoba memukulnya dengan tombaknya. Teman kita akan menahan diri sampai final. Tetapi dia menduga itu tidak bisa menunggu, karena Junwan perlu diberi pelajaran. Seojun menyuruh Junwan menyingkirkan kakinya dari kepala Mingi, tetapi dia malah meremukannya lebih keras dan bertanya bagaimana jika dia tidak mau. Awakenet kita melemparkan tombaknya, membuatnya mundur seketika sementara dia memeriksa keadaan Mingi. Lee mengolok-olok mereka dengan menyebut mereka dua kacang polong dalam satu kulit dan bertingkah emosional. Kim mengatakan bahwa pasti ada sesuatu yang benar-benar salah dalam hidupnya, sehingga dia pikir tidak apa-apa untuk menginjak orang begitu saja. Junwan menyadari bahwa dia tidak mengerti dan mengklarifikasi bahwa dia tidak seharusnya berada di sini. Mereka berdua, dan menganggapnya menghina. Teman kita menyatakan bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk berada di sini sepertinya. Tetapi bocah sombong itu menganggap omong kosong bahwa mereka semua setara, dan bahwa hidup itu adil. DLL. Dia mempertanyakan apakah dia pikir mencoba yang terbaik sudah cukup. Dengan sinis bertanya apakah dia ingin medali untuk itu. Penonton bingung tentang apa yang sedang terjadi, dan mengapa wasit atau siapapun tidak menghentikan ini. Sementara itu, salah satu wasit berargumen bahwa mereka harus menghentikan mereka ketika yang lain memberitahunya bahwa atasan telah memerintahkan mereka untuk menahan diri. Seoyun tampaknya khawatir pada Seojun sementara Junwan tertawa saat dia bertanya, apakah dia benar-benar tidak tahu bagaimana dunia bekerja. Dia menyatakan bahwa jika dia berjalan dan Kim menghalangi jalannya, dia akan dihancurkan dan itu adalah tatanan alam. Dia percaya itulah yang terjadi pada serangga. Dan ini membuat Awakenet kita terguncang, karena dia dulu berpikir hal yang sama. 9 tahun yang panjang bersiap untuk menjadi pro hunter. Hanya menabrak dinding demi dinding. Tidak ada uang. Tidak ada apa-apa. Tidak peduli seberapa keras Seojun mencoba, upaya terbaiknya hampir tidak bisa membuatnya bertahan hidup. Dia tidak sampai kemana-mana. Baginya, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada berpegang pada mimpi yang mustahil. Tak terhitung berapa kali dia berkata pada dirinya sendiri untuk menyerah selagi masih bisa. Bertanya-tanya apakah dia akan pernah berhasil. Dia berhayal karena menakutkan menghadapi kenyataan. Dan namun, dia diberitahu ini. Seojun tidak peduli di mana Junwan berpikir tempatnya dan menerkam ke arahnya. Wasit mencoba menyela, tapi sudah terlambat. Sementara pria berambut merah itu menghela napas karena dia berasumsi bahwa dia benar-benar sudah gila. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka, dan Kim menyadari bahwa dia kuat dan sekarang mengerti mengapa mereka membicarakannya. Dia tidak pernah ragu sekalipun akan mengalahkan Diochil. Tetapi sekarang dia ragu. Awakenet kita menepis pikiran negatif itu mengetahui dia tidak bisa berpikir seperti itu, dan membuang waktu untuk khawatir. Jadi, dia memutuskan untuk mengikuti arus dan mengikuti naluri. Hasilnya, Seojun berhasil memukul Junwan dengan tombaknya sementara wasit mencoba menghentikan mereka. Bajingan sombong itu tahu dia adalah predator. Mereka berkuasa atas mangsa manapun. Tetapi melihat mata Seojun menembus dirinya, dia mendengus.
Dia bertanya-tanya bagaimana si lemah ini bisa memiliki mata predator, tetapi kemudian menduga bahwa siapapun bisa meniru penampilan. Teman kita berhasil memblokir serangan Junwan, dan tampaknya dia menjadi lebih baik semakin lama mereka bertarung. Pria berambut merah itu bertanya-tanya apakah dia membayangkannya, atau apakah dia benar-benar menjadi lebih baik. Seperti bergulat dengan anak singa saat berubah menjadi singa. Puncak kesabaran bagi Lee adalah fakta bahwa Seo Jun berhasil menangkisnya. Oleh karena itu, dia dengan marah mengeluarkan pedang aura. Melihat pedang aura, teman kita sadar bahwa dia tidak akan bisa menghentikan ini. Tidak tanpa sihir. Para wasit dengan tegas memperingatkan Junwan untuk berhenti saat orang-orang bergegas menuju mereka. Sementara Seo Jun tahu bahwa dia harus menghindari ini dengan semua yang dia miliki. Meskipun otaknya menyuruhnya untuk menghindar, dia tidak mau. Seperti menghindari ini akan membuang semua yang telah dia usahakan. Pada saat itu, awak kenet kita mendengar kata-kata Xiang Yu di benaknya. Xiang berkata bahwa salah satu muridnya bertanya mengapa dia memasuki kamp musuh sendirian jika pertarungan sudah kalah. Itu benar. Semuanya sudah berakhir dan tidak ada jalan keluar. Itu adalah pertama kalinya Xiang merasakan ketakutan nyata mengetahui bahwa dia akan dikalahkan. Namun dia terus berjuang hanya karena dia harus melakukannya. Dia menasihati murid-muridnya untuk menyerang dengan semua yang mereka miliki, bahkan jika semuanya hilang. Dia percaya bahwa mereka bisa memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung. Tapi tanpa ini, mereka akan kalah. Akhirnya, dia menyatakan semangat juang delusional adalah apa yang diperlukan. Kekuatan untuk mencabut gunung. Seo Jun menyadari bahwa Xiang bertarung dan kalah dan bertarung lagi. Dan itulah sebabnya dia menjadi penakluk. Lee dan Kim saling menerkam dengan kekuatan penuh. Dan dampaknya membuat stadion menjadi buta oleh debu. Semua orang terkejut, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Ketika debu hilang, Seo Jun yang kelelahan terungkap bersama dengan Junwan yang pingsan dan jatuh ke tanah. Stadion dipenuhi tepuk tangan dan sorak-sorai penonton yang meneriakkan nama Seo Jun. Seo Yun sepertinya tidak percaya dengan apa yang dia saksikan. Mengingat 2 minggu yang lalu, teman kita hampir tidak bisa menangani serangan pedang sihir, dan sekarang dia bisa menahan pedang aura. Dia bingung bagaimana Seo Jun bisa menjadi sekuat ini ketika dia melihat pria dari loket taruhan yang bertaruh pada Seo Jun. Pria itu gemetar karena sangat terkejut, tidak mempercayai matanya. Seo Yun bertanya-tanya ada apa dengannya dan mengakui bahwa dia sendiri terkejut. Tetapi pria itu benar-benar terguncang seolah-olah keyakinan fundamentalnya telah hancur. Tiba-tiba dia ingat bahwa pria itu bertaruh pada teman kita untuk menang. Dan ketika dia melihat ke belakang lagi, pria itu sudah tidak ada di sana. Kemudian kita melihat Kim Seo Jun berjalan dengan lelah melintasi trotoar. Sambil menghela napas, dia ingat bahwa dia didiskualifikasi. Manajer memberitahunya bahwa perilaku Lee Junwan juga melampaui batas. Tetapi dia sudah menyerah. Sementara teman kita ikut campur dalam pertandingan, mengabaikan banyak peringatan dari wasit dan benar-benar melanggar aturan. Seo Jun mengakui bahwa dia tidak salah dan dia baik-baik saja dengan itu. Tetapi dia penasaran apa yang akan terjadi pada Junwan. Manajer mengungkapkan bahwa dia pasti didiskualifikasi juga. Karena penggunaan pedang aura hanya bisa berarti dia memiliki niat membunuh. Mungkin saja dia menghindari tuntutan hukum, tetapi dia akan dilarang dari ujian hunter profesional selama 5 tahun. Pada akhirnya, Lee Cholman menjadi pemenang secara default. Mingi menempati posisi kedua, dan Diochil berakhir di posisi ketiga. Teman kita mencatat bahwa setidaknya kemajuan kursusnya naik, terutama dari pertarungan melawan Junwan. Dia menganggapnya sebagai keuntungan besar. Dan sekarang dia akhirnya lebih dari 50% di kursus siang. Sekarang setelah Seo Jun memikirkannya, dia yakin lonjakan kekuatan saat dia bertarung mungkin berasal dari melewati titik tengah itu. Dia sibuk merenungkan apakah dia bisa memulai kursus baru ketika tepukan di bahunya mengalihkannya. Ternyata itu Seo Yun yang khawatir apakah dia baik-baik saja atau terluka. Teman kita dengan santai meregangkan tubuh saat dia memberitahunya bahwa dia cukup tangguh dan hunter peringkat B itu lega mengetahuinya. Seo Jun meminta maaf padanya karena dia tidak bisa menang karena dia ikut campur. Tetapi Seo Yun meyakinkannya bahwa itu baik-baik saja dan tidak perlu baginya untuk meminta maaf. Bahkan, dia bertanya apakah dia baik-baik saja karena dia sangat menantikan hadiah uang itu. Pada saat itu, kesadaran menghantam teman kita saat dia mengamuk tentang hal itu. Dia mengalami gangguan emosional memikirkan tombak Longinus, dan bagaimana dia masih harus memperbarui kursusnya. Seo Yun penasaran dengan apa yang dia rencanakan dengan uang itu, dan Kim memberitahunya bahwa ada senjata yang dia incar. Awak kenet kita menenangkan diri berpikir tidak apa-apa karena meskipun dia kecewa, dia akan lebih menyesal jika dia tidak ikut campur. Dia percaya masalah uang akan selesai dengan sendirinya.
Tiba-tiba Min Gi muncul memanggil Seo Jun saat dia mencoba menyusulnya dan bertanya apakah dia akan pergi. Hunter peringkat B itu menundukkan topinya mencoba menyembunyikan identitasnya sementara Min Gi mengumpulkan keberanian dan menyatakan bahwa dia berharap bisa menjadi seperti teman kita suatu hari nanti. Kim terdiam sesaat tetapi kemudian mengatakan bahwa itu mungkin sulit, membuat mereka berdua terkejut. Seo Jun sadar bahwa Min Gi tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi hunter profesional di zaman sekarang ini. Dia percaya tidak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha cukup keras, tetapi kenyataan cenderung menghalangi mimpi. Teman kita menyebutkan bahwa ada banyak hal lain yang bisa dia kuasai karena dia masih muda dan menyemangatinya untuk tidak berkecil hati. Teman yang biasa-biasa saja itu menduga dia benar dan mengklarifikasi bahwa dia tidak bermaksud merusak suasana, dan hanya ingin mengucapkan selamat tinggal setelah merasakan suasana tegang. Min Gi berterima kasih kepada Seo Jun atas segalanya dan saat dia berbalik untuk pergi, teman kita menginstruksikan dia untuk tidak mendengarkan nasihat siapapun tentang apa yang bisa atau tidak bisa dia lakukan, termasuk nasihatnya sendiri. Dia memberitahunya bahwa dia kurang terampil dan itu adalah fakta dan orang-orang akan memberitahunya bahwa dia tidak bisa melakukannya. Itu tidak akan terjadi. Tetapi Kim mengingatkannya bahwa itu adalah hidupnya untuk dijalani, bukan orang lain, dan jika dia ingin melakukannya, dia harus melakukannya. Dan itulah intinya. Min Gi berbalik sambil menangis terseduh-seduh. Seo Yun, setelah dia pergi, mengakui bahwa teman kita penuh kejutan dan berpikir bahwa dia punya penggemar baru. Namun, Awakenet kita mengingatkannya bahwa yang mereka butuhkan adalah lebih banyak siswa, bukan penggemar, saat dia menyesal tidak memberitahu Min Gi tentang Academy Dream. Seo Yun di sisi lain berseri-seri saat dia menyadari bahwa dia berkata, "Kita," dan menawarkan untuk membelikan Seo Jun senjata atas masalah yang dihadapinya, meninggalkannya dalam ketidakpercayaan. Dia menyuruhnya menganggapnya sebagai beasiswa, dan mengungkapkan bahwa dia tahu tempat yang bagus melalui kakeknya. Teman kita setuju dan memperingatkannya bahwa dia memiliki selera yang mahal. Sementara itu, seorang pria masuk dengan menghentak, bertanya apakah tuannya ada di dalam. Diberitahukan kepadanya bahwa dia tidak boleh diganggu selama meditasi. Tetapi pria itu mengungkapkan bahwa ini mendesak dan masuk tanpa mempedulikan semua orang yang mencoba menghentikannya. Menchol, ajudan Sword Star, masuk ke dalam dan memberitahukan kehadirannya kepada tuannya, yang mengingatkannya bahwa dia sudah menjelaskan dia tidak boleh diganggu, bertanya apakah dia berani tidak mematuhinya. Aura tuannya begitu luar biasa sehingga Menchol bahkan tidak bisa bergerak. Saat dia memberitahunya bahwa ini tentang Seo Yun, dia mengungkapkan bahwa dia mengambil bagian dalam turnamen akademi dan mereka masih mencari detail tentang hal itu. Namun, jelas bahwa dia punya siswa baru dan Menchol meyakinkan dia bisa menanganinya. Tetapi tuannya menolak dan menyatakan akan melihat sendiri siapa siswa ini. Tuan itu ternyata adalah Sword Star, Park Min-chol. Kita melihat Seo Jun yang hampir menyelesaikan tugas hariannya ketika Seo Yun masuk menemuinya. Dia memelototinya sementara punggungnya menghadapnya. Dan saat teman kita berbalik, dia melihatnya dan mengatakan bahwa rasanya seperti dia membakar lubang di belakang kepalanya. Seo Yun bertanya-tanya apa yang memberinya ide itu dan menyebutkan bagaimana dia begitu bersemangat mendapatkan senjata baru dan begitu pemilih di bengkel, dan akhirnya memutuskan untuk tidak mendapatkan apa-apa. Teman kita mengklaim bahwa dia tidak ingin merepotkannya, tetapi itu agak sulit dicerna oleh hunter peringkat B itu, karena itu pasti tidak terdengar seperti dia. Seo Jun menyadari bahwa dia mengenalnya terlalu baik. Sementara alasan mengapa dia tidak memilih senjata apapun, hanya karena dia tidak bisa melupakan senjata transenden itu dari kepalanya. Dia mengutuk perhitungan karma ketika dia ingat bahwa dia memutuskan untuk meminta uang tunai kepada Seo Yun dan menabung untuk tombak Longinus, tetapi harganya naik lagi. Sepertinya perhitungan karma berubah setiap kali dia mencoba menggunakan jalan pintas. Sementara itu, Seo Yun meminta maaf bahwa dia mencoba melakukan sesuatu untuknya dan menyatakan tidak akan pernah membuat kesalahan itu lagi. Melihatnya merajuk, dia bertanya bentuk sihir apa yang dia gunakan. Awakenet kita tampaknya tidak tahu apa-apa tentang itu ketika dia memberitahunya bahwa untuk menggunakan sihir, dia harus mempelajari bentuk sihir. Melihatnya melakukan raid Dungeon, jelas baginya bahwa dia tahu caranya, dan turnamen itu juga bukan hal pemula. Tapi dia menyatakan bahwa dia tidak pernah menggunakannya di depannya. Seo Jun menyadari bahwa dia masih belum mempelajari sihir apapun. Bentuk sihir adalah kumpulan teknik tentang cara menggunakan sihir. Setiap orang memiliki metodenya sendiri, mulai dari dasar hingga lanjutan. Setiap akademi hunter mengajarkan bentuk sihir mereka sendiri yang dipatenkan. Teman kita ingat bahwa salah satu alasan mengapa dia menabung untuk pergi ke akademi terkenal adalah ini. Dia bertanya kepada Seo Yun apakah dia mengajarkan sihir Sword Star di sini, tetapi dia menolak hampir seketika, menyatakan bahwa itu dilarang keras. Seo Jun menduga jika itu masalahnya, pasti ada antrean sampai keluar pintu di sini.
Meskipun demikian, Hunter peringkat B itu menawarkan untuk mengajarinya bentuk sihir yang dia ciptakan. Teman kita terkejut mengetahui hal itu, sementara Seoyun menyebutkan bahwa dia selalu tertarik pada metode pengajaran. Bertanya-tanya mengapa dia terdengar begitu terkejut. Kim tergagap saat mengakui itu keren. Tapi jauh di lubuk hatinya dia tahu itu mungkin tidak setingkat Sword Star. Meski begitu, dia sadar bahwa bentuk sihir sangat penting bagi Hunter, dan melawan Junwan memperjelas baginya betapa besar kerugian tidak mengetahui sihir. Teman kita merenungkan apakah dia harus mendaftar kursus sihir sekarang. Saat dia membuat perhitungan apakah dia bisa menangani bebannya. Seoyun memiliki ekspresi mengerutkan kening di wajahnya, sementara dia bertanya-tanya, apakah begitu mengejutkan dia memiliki metodenya sendiri. Pada akhirnya, dia mendapat ide bahwa Seojun tidak tertarik dan memutuskan untuk membiarkannya sendiri untuk berlatih. Seojun bertanya kemana dia pergi dan dia memberitahunya bahwa dia punya banyak hal yang harus dilakukan. Tetapi teman kita mengenalnya cukup baik untuk mengetahui dia tidak sibuk saat dia mengolok-oloknya. Hunter peringkat B itu kesal dan menginstruksikannya untuk mengunci pintu setelah dia tidak ada. Awakened kita meyakinkannya untuk tidak khawatir dan kembali memikirkan kursus apa yang harus dia ambil setelah dia pergi. Sementara itu, Seoyun keluar dari akademi dengan malu karena dia benar-benar tidak melakukan apa-apa. Seojun akhirnya memilih kursus instruktur Merlin tentang sihir di mana dia mengungkapkan bahwa ada aturan ketat sebab dan akibat yang mengendalikan dunia namun ada metode untuk membalik dan memutar aturan itu, dan itu adalah sihir. Teman kita mengangguk saat dia mencoba memahami apa yang dikatakan Merlin, tetapi dia sangat bingung, menganggapnya hampir seburuk kursus Siddhartha. Ketika Merlin berhenti menjelaskan dan mendorong siswa untuk mencobanya sendiri. Tiba-tiba, pemberitahuan tugas harian muncul saat Seojun memutuskan untuk mencobanya. Dia merasa itu bisa dilakukan karena pelajaran Shirong. Teman kita merasakan sihir tetapi tidak tahu bagaimana dia harus membentuknya. Bertanya-tanya apakah dia mendekati ini dengan cara yang salah. Dia mengingat kata-kata Merlin tentang sihir adalah tentang menghubungkan dunia nyata dengan dunia dalam imajinasinya. Instruktur memberitahunya apa yang dia lihat di mata batinnya. Dia harus menariknya keluar ke dunia dan memaksakan kehendaknya pada kenyataan itu sendiri. Itu adalah kekuatan luar biasa dari sesuatu yang berasal dari ketiadaan. Manifestasi sihir itu sendiri. Aura. Seojun melihat bola sihir muncul saat dia menyadari inilah dia. Meskipun ukurannya sangat kecil, dia bertanya-tanya apakah itu dihitung. Tetapi Merlin menolak. Teman kita yakin dia akan menjadi lebih baik dalam hal itu ketika dia mendengar seseorang memanggilnya. Ternyata itu adalah Sword Star, yang pada awalnya tidak dikenal Kim, tetapi kemudian dia menyadari siapa itu. Sword Star datang untuk melihat yang disebut murid Seoyun ini, dan menemukannya berdiri santai di sana dengan apa yang jelas merupakan bola sihir. Dia pikir dia mungkin terlihat bodoh, tetapi siswa biasa tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu yang begitu luar biasa. Dan dari pengalamannya, seseorang seperti teman kita hanya akan datang ke Akademi Dream karena satu alasan, dan itu adalah untuk memanfaatkan cucu perempuannya. Minchol mempertanyakan Seojun apa yang dia lakukan di sini sementara dia tersentak, dan mengatakan bahwa senang bertemu dengannya. Saat dia memperkenalkan dirinya, Awakened kita tidak pernah berpikir bahwa Sword Star akan tiba-tiba muncul dan menganggap suatu kehormatan bertemu dengannya saat dia membungkuk karena hormat. Dia bertanya kepada Minchol apakah dia di sini untuk menemui Seoyun, dan memberitahunya bahwa dia melewatkannya. Orang tua itu tidak percaya melihat pemuda di depannya memanggil gurunya dengan namanya. Dia bertanya-tanya bagaimana dia menahan kekuatan yang dia pancarkan, karena tidak ada seorang pun kecuali Hunter kelas S yang bisa menahannya. Teman kita tidak bisa merasakan kekuatan apapun, membuatnya merenungkan apakah pelatihan pikiran yang tak tergoyahkan berhasil. Minchol memperingatkannya untuk mengatakan yang sebenarnya tentang mengapa dia ada di sini, karena dengan keterampilan yang dia miliki, dia bisa pergi kemana saja. Jadi mengapa datang ke cucu perempuannya? Orang tua itu menghentak ke arahnya, menuntut kebenaran. Sementara Seojun mencoba membenarkan dirinya sendiri, berseru bahwa dia sepertinya memiliki gagasan yang salah tentang ini. Tapi Park tidak siap untuk mendengarkan apapun saat dia mengklaim akan memeras kebenaran darinya, dan menebaskan pedangnya dengan kekuatan yang luar biasa. Seojun jatuh terguling untuk menyelamatkan hidupnya. Terkejut dan bingung. Sementara itu, Seoyun mengetahui kakeknya telah keluar saat dia datang menemuinya. Dia mempertanyakan kapan dia akan kembali. Tetapi sepertinya tidak ada yang tahu kecuali Tuan Seo, karena dia tidak menyebutkan. Hunter peringkat B itu akan memberitahu kakeknya tentang Seojun. Bertanya-tanya kemana dia pergi. Di sisi lain, Minchol mendekati Seojun, menanyakan alasan mengapa dia ada di sini. Seoyun berharap untuk merahasiakan murid barunya. Tetapi setelah turnamen, tidak mungkin berita itu tidak tersebar. Dia ingin mengatasi masalah apapun, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Tepat saat itu,
Tuan Seo muncul saat dia memanggil Seo-yun. Sungguh perlakuan langka baginya untuk melihatnya di sini, sementara dia baru saja akan menanyakannya. Hunter kelas B itu menyebutkan bahwa dia datang ke sini untuk menemui kakek. Dan ini membuat Tuan Seo tersentak. Dia mengungkapkan bahwa tuannya pergi mengunjungi akademinya. Dan saat dia mendengar itu, dia bergegas pergi. Pekerja di sana penasaran kemana dia pergi dengan tergesa-gesa. Sementara itu, Seo-yun menyadari bahwa dia salah perhitungan. Dia tahu dia akan datang, tetapi tidak berharap dia berada di sini secepat ini. Dia berlari kencang menuju akademinya, mengetahui situasinya buruk dan bagaimana itu akan menjadi bencana tanpa dia di sana untuk menghentikan Min Chol. Di sisi lain, Seo-jun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi saat dia melihat sarung pedang di tangan Sword Star. Dia menyadari bahwa serangan itu hanya menggunakan sarung pedang dan menduga bahwa dia tidak mencoba membunuhnya. Orang tua itu menyebut teman kita sebagai bajingan, menanyakan permainan apa yang dia mainkan. Kim mencoba menjelaskan bahwa dia salah paham, tetapi Min Chol bertanya apakah dia menganggapnya bodoh. Menyaksikan Seo-jun, seorang siswa sederhana, memanifestasikan sihir dan dengan santai menghindari serangannya. Sword Star menyerang lagi, dan anak kita menghindar lagi. Dia mencoba membuatnya mendengarkan, tetapi sepertinya dia tidak ingin mendengarkan apapun saat dia memanggilnya bajingan. Teman kita merasa tertohok saat mendengarnya dan tidak bisa benar-benar mengetahui apa kesalahan yang dilakukannya. Min Chol menyatakan bahwa dia memaksanya untuk memeras kebenaran darinya, dan ini membuat Kim tidak percaya karena dia bahkan tidak mendengarkan sepatah kata pun yang dia katakan. Awakened kita menelan ludah dan melupakan bahwa Sword Star akan mendengarkan apapun. Dia melihat ini sebagai kesempatan mengetahui bahwa orang tua itu tidak berniat membunuh, karena jika itu masalahnya, dia pasti sudah mati. Langit di atas langit. Tidak peduli seberapa tinggi kau pergi, seseorang selalu lebih tinggi. Dan itulah Sword Star. Dia adalah hal yang paling dekat dengan Hunter ideal. Dan sekarang adalah kesempatan bagi Seo-jun untuk melihat bagaimana dia mengukurnya. Teman kita merasa senang saat dia mencengkram tombaknya sementara Min Chol memelototinya, menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah. Puluhan tahun Hunter telah melintasi jalan Sword Star, dan tidak satupun dari mereka yang pernah bisa menatap matanya sampai sekarang. Dia menganggap Kim mengintimidasi dan bertanya-tanya apa yang dia inginkan dari Seo-yun. Konflik berlanjut saat Seo-jun berjuang menahan serangan Min Chol. Dia bahkan tidak bisa merasakan serangannya, apalagi melihatnya. Teman kita membeku saat menyadari setiap serangan berada di luar kemampuannya untuk memahami. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan dan menabrak dinding belakang saat dia menyerang. Orang tua itu menyuruhnya untuk menjawab pertanyaannya saja, dan itu akan berakhir. Tapi Seo-jun menolak menyerah. Dia tidak bisa membiarkannya berakhir seperti ini. Dia yakin dia bisa berbuat lebih banyak. Tetapi triknya tidak berhasil pada Sword Star saat dia didorong mundur. Kim percaya dia mungkin punya kesempatan ketika dia bersikap lunak padanya dan tersentak, hanya untuk melihat Min Chol sudah di depan wajahnya. Awakened kita mati-matian mengharapkan satu kesempatan untuk menyelesaikannya dan bertanya-tanya bagaimana caranya. Dia menghindari serangan orang tua itu ketika kata-kata Merlin diingat di benaknya. Dengan semua yang dia miliki, dia mengayunkan tombaknya dengan kekuatan besar, tetapi Sword Star berhasil menghindarinya. Seo-jun jatuh ke tanah ketika orang tua itu menegurnya bahwa dia menunjukkan warna aslinya. Teman kita benar-benar tersinggung karena yang dia lakukan hanyalah membela diri. Rasanya sakit bahkan untuk berbicara saat dia bertanya-tanya di mana Seo-yun berada. Mendengar namanya lagi, pikiran rasional Min Chol terputus saat dia menduga bahwa Kim ingin mati. Orang tua gila itu mendekatinya saat dia memutuskan untuk memenuhi keinginan kematiannya. Dan saat dia akan mendaratkan serangan, Seo-yun muncul, menanyakan kakeknya apa yang dia lakukan. Seo-yun masuk pada waktu yang tepat, menyelamatkan Seo-jun dari dipukuli. Teman kita merengek bahwa itu sakit sementara kakek mengejeknya bahwa pria sejati tidak akan meributkan beberapa goresan. Kesal, Seo-jun mengejek balik orang tua itu, mengatakan bahwa pria sejati akan lebih masuk akal untuk dihadapi, dan dia pernah bertemu anjing penyerang yang lebih masuk akal. Kakek mendekat untuk memukulinya lagi, tetapi teman kita bersembunyi di belakang Seo-yun dan sambil menggeliat, dia terus mengoceh tentang bagaimana orang tua itu menyerangnya tanpa alasan, hanya karena dia Sword Star. Merasa menyesal, Seo-yun menghentikan kakeknya dan meminta maaf kepada Kim karena menempatkannya dalam situasi ini. Tapi anak kita menyuruhnya mengabaikannya, karena itu hanya beberapa memar. Seo-yun yang malang membungkuk padanya, merasa malu. Suasana menjadi sedikit canggung dan Seo-jun memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua. Guru itu bahkan meminta anak kita untuk mengirimkan tagihan rumah sakit kepadanya. Setelah dia pergi, Seo-yun dengan marah memelototi kakeknya dan menyatakan bahwa mereka perlu bicara. Sekarang setelah mereka berdiri berhadapan,
Kata-kata gagal keluar dari mulut Seo-yun. Tiba-tiba, pikirannya disela oleh kakeknya, yang memperingatkannya untuk menjauh dari anak laki-laki ini. Seo-jun mengklaim bahwa dia mencurigakan. Ini mengejutkannya dan sekali lagi dia berjuang untuk membuat kakeknya mengerti. Kenangannya terbentang di depan matanya saat dia mengingat bagaimana kakeknya tidak pernah mendengarkannya. Tidak sekalipun. Seo-yun baru saja berhasil membuka akademi hunternya sebelum kakeknya merusaknya juga. Meskipun mungkin terlihat bahwa dia terlalu protektif, kakeknya datang dan menindas setiap siswa yang datang, sehingga mereka semua pergi. Dia mengerti mengapa kakeknya bertindak seperti ini karena para siswa itu mungkin memiliki motif tersembunyi, dan karena alasan itu dia tidak pernah mencoba menghentikan siswanya. Tapi kali ini dia memutuskan untuk membela dirinya sendiri, tepat saat kakek memerintahkan Seo-yun untuk menyingkirkan Seo-jun saat ini juga. Namun, dia membentak dan segera menolak karena jauh di lubuk hatinya dia yakin bahwa Seo-jun berbeda, dan dia menolak untuk membiarkannya pergi. Seo-yun bertengkar dengan kakeknya dan memperjelas bahwa itu adalah akademinya jadi dia tidak akan mendengarkannya. Plus, dia menduga baru sebulan sejak dia bertemu Seo-jun. Hampir tidak cukup waktu untuk menjadi berarti. Namun, ada sesuatu tentang hal itu. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa setiap kali dia melihat Kim, dia merasa berbeda dan mendapat perasaan bahwa dia ingin terus melakukan ini bersama. Sementara itu, kakek menyebut Seo-jun bajingan dan membuat Seo-yun mengerti bahwa dia tidak tahu apa-apa. Tetapi dia dengan tegas menyatakan bahwa dia ingin mencari tahu sendiri, mengklarifikasi bahwa dia tidak bisa hidup di bawah bayang-bayang kakeknya selamanya. Keheningan mengambil alih ruangan dan Seo-yun disadarkan oleh kenyataan bahwa dia berkata terlalu banyak. Dia meminta maaf kepada kakeknya karena meneriakinya dan pergi setelah menyatakan bahwa dia tidak akan mendengarkannya kali ini. Mata membelalak. Kakek terdiam karena Seo-yun tidak pernah meninggikan suaranya padanya atau mempertahankan pendiriannya seperti ini. Adegan membawa kita ke kilas balik di mana di sebuah kota terjadi pembobolan Dungeon dan kekacauan pecah. Di tengah-tengahnya, kakek mengetahui tentang putranya yang kehilangan nyawanya. Hari itu, Seo-yun, cucu perempuannya, kehilangan kedua orang tuanya dan menatapnya dengan mata polos, tersesat dan sendirian. Itulah hari kakek berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan membuatnya kuat, cukup kuat untuk berdiri sendiri. Dia memberinya cinta yang paling keras dari semuanya. Bersikeras bahwa dia akan belajar pedang apapun yang terjadi. Dia mencoba membuat Seo-yun menjadi hunter yang akan mengikuti jejaknya. Tapi entah bagaimana mimpinya menjadi terlalu egois, dan dia tidak pernah benar-benar peduli tentang apa yang ingin dilakukan Seo-yun. Tak lama kemudian, Seo-yun menyatakan keinginannya untuk menjadi guru dan kakek membentaknya, karena semua pelatihan itu sia-sia. Dia memaksakan keputusannya pada Seo-yun, dan menyeretnya selama 30 tahun bahkan ketika dia tahu itu menjauhkannya darinya. Kembali ke adegan sekarang. Kakek yang ditinggal sendirian di ruangan menghela napas dalam-dalam dan menyadari bahwa itu adalah hasil dari keputusannya sendiri. Setelah itu, adegan beralih ke Kim Seo-jun. Dan saat dia berjalan menuju akademi, anak kita diingatkan tentang kakek jahat Seo-yun, karena dia hampir dipukuli kemarin. Tepat saat dia memikirkannya, pikiran melintas di benaknya bahwa Seo-yun memanifestasikan itu akan terjadi. Saat itulah kita mengetahui bahwa tadi malam dia mendapat telepon darinya, dan dia menjelaskan kepada Kim semua tentang situasinya dan hubungannya dengan kakeknya, dan apa yang terjadi pada siswa lamanya. Teman kita merasakan apa yang telah dia lalui, dan mengapa Sword Star bertindak seperti itu. Tapi tetap saja, Kim marah pada kenyataan bahwa Sword Star memukulinya seperti itu, percaya bahwa orang tua itu berhutang permintaan maaf padanya. Seo-jun memutuskan bahwa ini tidak akan terjadi lagi, dan memeriksa kemajuan kursusnya setelah mengalahkan Sword Star sedikit saja. Teman kita senang dengan kemajuannya dan tepat saat dia memasuki ruangan, dia disambut oleh Sword Star yang menunggunya, siap memukulinya lagi. Kim membeku dalam gerakannya, benar-benar terkejut. Teman kita kemudian mengungkapkan segalanya kepada orang tua itu tentang perjanjian itu. Tapi Sword Star masih memelototinya dengan curiga, bertanya pada Kim apakah dia tidak menyembunyikan apapun. Orang tua itu tidak bisa memaksa dirinya untuk percaya bahwa Seo-yun tidak berbohong. Tetapi kekuatan laten dan kekuatannya tidak masuk akal baginya untuk seorang siswa biasa. Mengesampingkan kecurigaan, orang tua itu terganggu oleh kehadirannya dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Meskipun demikian, teman kita meminta izin pergi jika mereka sudah selesai dan mengatakan bahwa dia perlu memulai latihannya hari ini. Pada saat itu, Sword Star merenungkan bahwa dia akan dapat melihat apa yang disembunyikan Kim jika dia melihatnya berlatih.